Halo semuanya, kami dari tim KKN PPM UGM Merawang 2020 akan memberikan tutorial tentang penggunaan Microsoft Office Word. Nah, apa itu Microsoft Word? Microsoft Word merupakan salah satu perangkat lunak yang biasa digunakan untuk mengolah kata yang meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen yang berupa teks, misalnya surat, brosur, buku, jurnal, laporan, dan lain-lain. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 2016. Untuk versi lainnya tidak jauh berbeda. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Sebenarnya di sini sudah terdapat banyak template yang bisa langsung digunakan sesuai kebutuhan. Namun, untuk template tertentu, biasanya diperlukan koneksi internet untuk mendownloadnya terlebih dahulu. Jika ingin memilih Word kosong, kita bisa pilih blank dokumen, lalu akan muncul seperti ini. Untuk mempermudah penjelasan, saya akan menggunakan file yang sudah saya ketik sebelumnya. Untuk membuka file yang sebelumnya sudah diketik, kita bisa buka dengan cara File, Open, Browse, lalu cari tempat kita menyimpan file. Ketika sudah ketemu, klik file tersebut, lalu klik Open. Ketika sudah terbuka, tampilannya akan seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang biasanya sering digunakan. Pada menu Home ini, kita bisa mengubah font tulisan di sini. Sebelumnya, kita blok dulu kata atau kalimat yang ingin kita ubah fontnya, lalu klik di sini. Nah, di sini muncul banyak pilihan font yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Lalu untuk mengubah ukurannya di sini. Nah, jika kita ingin menebalkan kata atau kalimat, bisa menggunakan bold, italic untuk cetak miring, underline untuk garis bawah, strike stroke untuk mencoret. Jika ingin mengubah warna font, kita bisa ubah di font color di sini. Nah, lalu untuk mengubah warna backgroundnya di sini. Format penulisan ini biasanya diatur sebelum memulai mengetik. Lalu kita juga bisa mengatur huruf kapital di change case. Nah, lowercase untuk huruf kecil semua dan uppercase untuk huruf kapital semua. Selanjutnya untuk mengubah paragraf bisa menggunakan rata kanan, rata tengah, rata kiri, atau rata kanan kiri. Selanjutnya di sini ada numbering yang berguna untuk penomoran. Lalu ada bullets untuk membuat logo bullets dan ada multi level list untuk membuat list bullet dan angka bertingkat. Nah, berikut contoh penggunaan dari numbering, dari bullets, dan multi level list. Selanjutnya, di sini ada line paragraph spacing yang berguna untuk mengatur jarak antara teks atas dan bawah serta antar paragraf. Lalu ada borders yang berguna untuk memberikan garis di sekitar teks. Selanjutnya ada find untuk mencari kata dan replace untuk mengubah kata. Replace biasanya digunakan ketika ingin mengubah beberapa kata yang sama dalam sekali jalan. Lalu jika ingin menyalin kalimat, bisa menggunakan copy paste. Caranya, blok terlebih dahulu kalimat yang akan disalin, lalu klik copy dan klik tempat untuk meletakkan, lalu klik paste. Nah, selain itu kita juga bisa memindahkan kata atau kalimat dengan cara yang sama, yakni blok kata atau kalimat tersebut, cut, lalu paste di tempat yang diinginkan. Jika kita tidak akan melakukan perubahan, kita bisa klik undo dan redo untuk kembali ke setelahnya seperti ini. Lalu, cara lain untuk menggunakan copy paste yakni dengan blok kata atau kalimat yang ingin di copy, lalu klik kanan pada mouse atau touchpad, lalu muncul copy, cut, dan paste seperti ini. Nah, di sini juga ada subscript dan superscript. Subscript dan superscript biasanya digunakan untuk penulisan pangkat. Contoh penggunaannya seperti ini. Ini untuk subscript dan ini untuk superscript.
Selanjutnya kita beralih ke menu Insert. Fitur yang sering digunakan pada menu ini yakni blank page untuk membuat halaman kosong baru dan page break untuk pindah ke halaman berikutnya sebelum halaman habis tanpa menekan banyak enter. Lalu jika kita ingin membuat tabel juga sudah tersedia di sini. Kita tinggal memilih tabel yang disediakan atau bisa memasukkan sendiri ukurannya di sini. Di sini untuk mengatur jumlah kolom dan di sini untuk mengatur jumlah baris. Selanjutnya, jika kita ingin memasukkan gambar, bisa menggunakan picture, lalu cari gambar yang diinginkan, klik gambar tersebut, lalu klik insert. Nah, setelah gambar masuk, kita bisa mengubah bentuk gambarnya di sini. Ada banyak pilihan yang bisa kita pakai di sini. Lalu, jika merasa gambar ini terlalu besar atau ada bagian yang tidak dibutuhkan, kita bisa crop. Caranya klik crop, lalu tentukan gambar mana yang ingin diambil, lalu klik lagi crop. Nah, di sini untuk menentukan ukuran gambar sesuai yang diinginkan. Selain itu, kita juga bisa menentukan ukurannya di sini dengan klik dan tahan, lalu kita tarik seperti ini. Lalu kita juga bisa menggunakan position dan wrapping untuk meletakkan gambar tersebut pada kalimat. Misalkan seperti ini. Nah, ini bisa menjadikan susunannya menjadi terlihat lebih baik. Lalu balik lagi ke menu insert. Nah, di sini ada shape untuk membuat bentuk tertentu dan smart art untuk membuat diagram atau bagan. Selanjutnya ada header untuk menambahkan objek pada bagian atas, footer untuk memberikan objek pada bagian bawah, dan page number untuk memberikan penomoran. Lalu ada text box yang bisa digunakan untuk menyisipkan teks atau gambar. Di sini terdapat banyak pilihan. Kita juga bisa menggambar sendiri secara manual untuk text box tersebut, misalnya seperti ini. Kita bisa mengubah warnanya di sini. Lalu kita bisa mengubah garis tepinya di sini. Dan kita juga bisa memberikan efek. Selain itu, kita juga bisa mengubah gaya tulisannya di sini. Di menu insert juga terdapat equation yang berguna untuk penulisan matematis dan juga simbol yang berisi simbol-simbol matematika. Nah, berikut merupakan contoh penggunaan equation dan simbol. Lalu kita beralih pada menu desain. Nah, di sini fitur yang sering digunakan yaitu watermark. Watermark biasanya digunakan untuk menandai atau memberikan identitas pada dokumen. Cara membuat watermark yaitu bisa klik salah satu atau dengan custom watermark, lalu picture watermark jika ingin memasukkan gambar, atau text watermark jika ingin membuat watermark dengan tulisan, lalu klik OK.
Lalu di sini ada page color yang berguna untuk memberikan warna pada halaman, dan juga page border yang berguna untuk memberikan border atau garis atau semacam bingkai. Nah, misalkan seperti ini. Nah, dia muncul di sampingnya. Lalu pada menu layout, fitur-fitur yang ada di sini berkaitan dengan pengaturan halaman. Misalnya margin yang berguna untuk mengatur jarak antara tepi pengetikan dan tepi kertas. Lalu ada orientation yang berguna untuk mengatur bentuk halaman, bisa portrait atau memanjang ke atas, dan juga bisa landscape atau memanjang ke samping. Selanjutnya ada columns yang berguna untuk mengatur halaman menjadi beberapa kolom. Berikut contoh penggunaannya. Misal ini akan kita bikin jadi 2 kolom. Kita blok, lalu pilih kolom, lalu pilih itu. Nah, menjadi 2 kolom seperti ini. Lalu kita juga bisa mengatur manual jumlah kolom yang kita inginkan dengan klik more column. Di number of column ini bisa kita masukkan sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk gambarnya tampak seperti di samping. Maksimalnya 13. Lalu centang line between untuk memberikan garis sebagai pembatas antar kolom. Lalu untuk fitur selanjutnya yang sering digunakan yakni ada di menu view. Di sini kita bisa menampilkan atau menghilangkan penggaris ini, yakni dengan mencentang sini. Nah, penggaris ini biasanya digunakan untuk merapikan kalimat seperti ini. Kita bisa menggeser-gesernya, nah, sehingga bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu di sini ada grid lines. Nah, grid lines ini gunanya untuk memberikan panduan garis. Lalu untuk fitur-fitur yang ada di sini biasanya pada penggunaan tingkat lanjut dan jarang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Di layar ini kita juga bisa mengetahui banyak halaman dari dokumen yang kita buat di sini. Lalu banyak kalimat yang kita tulis di sini. Nah, di sini juga terdapat beberapa shortcut yang biasa digunakan untuk mempermudah pekerjaan dengan menggunakan Microsoft Word. Shortcut tersebut meliputi cut, copy, paste, pilih semua, undo, dan seterusnya. Lalu kita bisa menyimpan file ini dengan klik file, save untuk menyimpan dokumen baru yang memang belum memiliki nama sebelumnya, atau save as untuk menyimpan dokumen yang sebelumnya telah ada menjadi dokumen baru. Misalnya ini kita save as, browse. Nah, di sini kita bisa kasih nama. Di sini kita juga bisa memilih tipe penyimpanan, bisa dalam bentuk dokumen, bisa dalam bentuk PDF juga. Lalu klik save. Nah, sebenarnya untuk menyimpan dokumen ini lebih dianjurkan di awal, lalu disimpan secara berkala untuk menghindari hilangnya dokumen akibat hal-hal tak terduga, misalnya perangkat mati dan sebagainya. Lalu untuk menyimpan dokumen juga bisa digunakan tombol save yang ada di sini. Jika ingin mencetak dokumen, kita tinggal klik file, lalu print. Seperti itu. Nah, mungkin sekian tutorial tentang Microsoft Word ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.